Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita bersyukur saat ini, kita boleh bersyukur, kita boleh datang kepada Tuhan. Kita mau terus menaikkan pujian kita mau terus datang kepada Tuhan dengan penuh hati yang bersukacita di hadapan Tuhan. Sekalipun kita ada di dalam rumah-rumah, kita berkumpul dengan keluarga kita yakin dan percaya hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap hati kita. Hadirat Tuhan boleh menjamah setiap Bapak Ibu Saudara dan keluarga. Kita mau terus bersyukur kepada Tuhan, menaikkan setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, kulihat langit terbuka. Kulihat langit terbuka, kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan dalam lagu kuasa. Turun atas setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap hati kami. Haleluya. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus,
ini Tuhan, kami datang di hadirat Engkau Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau menhabiskan setiap hati kami Bapa. Engkau menguduskan setiap hati kami Tuhan, sehingga kami boleh merasakan sukacita di dalam ibadah kami saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami peralaskan ibadah saat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Kita bersyukur saat ini kita boleh berkesempatan untuk datang kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan. Dengan penuh sukacita kita akan terus menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Saya yakin Roh Kudus boleh tercurah di dalam setiap keluarga demi keluarga. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari Bersorak bagi Dia. anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Dengan penuh sukacita dan iman di hadapan Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini adalah waktu-Mu Tuhan untuk membebaskan setiap umat-Mu Bapa. Amin. Saat pembebasan tiba, Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. minyak Baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami meyakini Tuhan bahwa sukacita itu boleh kami terima Bapa saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari siapkan setiap hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh terus meneguhkan hati kita di tengah kondisi yang caruk maruk seperti ini. Biarlah tetap kita boleh
hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena hanya Engkaulah Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kami, yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku rindu setiap waktu hidup kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Kami rindu Tuhan setiap waktu. Ku rindu Setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu Tuhan. karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa agar di hari-hari ini kita semua mengalami waktu-waktu yang berkualitas bersama Tuhan. Apakah jemaat Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian menyadari bahwa di balik wabah COVID-19 ini, Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kita semua. Akan banyak orang bertobat, mengalami perjumpaan dengan Kristus di dalam hidupnya, dan kita dapat saling memperhatikan dan menolong kepada saudara-saudara kita yang dalam kesukaran. Saudara, ketika kita sudah beberapa bulan ini tidak beribadah di gedung, tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan dan atau program gereja, tetapi itu tidak mengurangi hubungan kita dengan Tuhan dan kualitas keintiman kita dengan Tuhan, dan bukan membuat keadaan kita semakin stres. Ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya dengar,
mengalami stres, galau, kesepian. Tetapi justru di tengah masa yang sukar ini, kita semakin lebih banyak waktu kita untuk Tuhan, mendengar hal-hal positif yang dapat membangun iman kita. Bukan justru malah berita-berita hoak yang justru membuat kita menjadi khawatir. Bapak, Ibu, Saudara, ada 3 hal yang dapat mengubah keadaan dunia, yaitu yang pertama, peperangan, penjajahan, dan wabah penyakit berskala besar seperti yang saat ini kita sedang hadapi. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi, begitu juga keuangan. Hal ini yang sangat mempengaruhi sekali. Saat pagi hari ini, di ibadah pagi hari ini, bagaimana kita dapat bertahan di situasi yang sangat sulit ini. Mari Bapak Ibu kita buka di Yakobus pasal 4 ayat 8a. Yakobus pasal 4 ayat 8a, firman Tuhan berbunyi demikian, mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Yaitu dengan cara mendekatkan diri kita kepada Tuhan, artinya membangun suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Yaitu dengan pengenalan yang mendalam akan Tuhan. Pengenalan yang mendalam akan Tuhan ini bisa kita peroleh dengan ketekunan kita membaca, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Ada begitu banyak di dalam firman Tuhan yang menggambarkan bagaimana pribadi Allah di sana, dan bagaimana kepedulian bentuk kasih Tuhan itu kepada manusia yang diciptakan secara istimewa sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kenalilah siapa Tuhan yang kita sembah, seperti apa pribadinya, dan bagaimana besar kasih-Nya kepada kita. Bapak Ibu, semakin kita menjalin hubungan yang intim kepada Tuhan, semakin kita mengenalnya, maka semakin besar pula kita mengasihi Tuhan. Amin. Dan hubungan yang didasarkan dengan pengenalan yang mendalam tidak akan mudah digoyahkan, bahkan dihancurkan. Tuhan menantikan kita semuanya. Kita menantikan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, untuk mendekat kepadanya, menjalin hubungan yang intim kepada Tuhan. Tuhan siap membukakan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, bahkan rahasia-rahasia kehidupan yang belum kita ketahui sekalipun akan Tuhan singkapkan. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita semakin intim dengan Tuhan, maka kita akan mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Contohnya adalah Daud. Ketika Daud diperhadapkan melawan Goliat, Daud sangat jelas sekali mengenal dan memiliki hubungan yang intim dengan Allah, yang selalu menyertai dan memberikan kemenangan. Sehingga ketika Daud berhadapan dengan Goliat, Daud tidak takut dan gentar. Bahkan Daud dapat mengalahkan Goliat. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin di situasi saat ini, di hadapan Bapak, Ibu, Saudara, banyak Goliat-Goliat, raksasa-raksasa, masalah-masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita hadapi. Tetapi kalau kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, mengenal siapa Allah kita, maka kita akan tidak pernah takut dan gentar menghadapi situasi apapun di hadapan kita. Mari kita buka di Mazmur 62 ayat 2. Mazmur 62 ayat 2, di sana dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Apabila kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, maka tentunya kita akan memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan. Kita tidak khawatir dan bingung menghadapi apapun, siapapun juga. Kita selalu dapat berbuat baik kepada siapapun yang memerlukan pertolongan, karena kita selalu mengalami kebaikan dari Tuhan. Selalu memiliki iman yang teguh, karena firman Tuhan menjadi pondasi yang kuat di dalam hidup kita. Bila kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai kita dalam kesesakan, dan Tuhan akan meluputkan kita dari segala malapetaka.
Bahkan Tuhan akan membentengi kita dan memberikan keselamatan kepada kita. Mari kita jalin hubungan yang intim dengan Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi, sehingga dalam situasi apapun, apa yang tidak pernah kita tahu, Tuhan akan singkapkan semuanya, sehingga kita akan tahu, dan bagaimana kita harus menghadapinya, Tuhan akan tuntun kita. Hubungan yang intim dengan Tuhan akan mempengaruhi hubungan kita dengan sesama. Hubungan yang intim dengan Tuhan akan menentukan respon dan sikap hati kita dalam menghadapi situasi apapun. Mari Bapak Ibu, kita mau dekatkan hubungan kita semakin dekat pada Tuhan. Di waktu-waktu yang banyak ini, kita mau berikan waktu yang berkualitas untuk Tuhan, sehingga kita dapat mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini Tuhan. Kami semuanya jemaat-Mu yang dikasihi Tuhan. Baik jemaat dimanapun berada yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Kami percaya di segala sesuatu Engkau mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau menuntun kami, memberikan kami kekuatan, memberikan pertolongan tepat pada waktunya, membukakan apa yang tidak pernah kami tahu. Ketika kami menjalin hubungan yang intim dengan-Mu, dekat kepadamu, maka Engkau akan singkapkan segala sesuatu yang tidak pernah kami tahu, dan Engkau menuntun langkah hidup kami, sehingga langkah hidup kami tidak akan pernah salah, dan kita tidak pernah tersandung Tuhan. Sebab tangan-Mu menopang kami, kita tidak pernah sampai tergeletak, karena Tuhan menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, tolong Tuhan, jamah setiap jemaat-Mu, Bapak Ibu Saudara kami, saudara-saudara yang dalam kesulitan, Engkau tolong Tuhan supaya setiap kesulitan Tuhan bekerja dan Tuhan memberikan pertolongan, sehingga saudara-saudara kami semuanya dapat terluput dari setiap masalah yang membuat kami jatuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala sesuatunya ini, dan kami peralaskan seluruh doa kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. COVID-19. Pandemi yang akhir-akhir ini memberikan dampak yang sangat besar bagi warga negara Indonesia. Banyak orang kehilangan pekerjaan atau tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, bahkan untuk makan saja mereka sulit. Tak lain halnya dengan jemaat GPI Sola Gracia, ada yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Melalui GPI Sola Gracia Peduli, saya mengajak seluruh rekan-rekan jemaat dapat memberikan taburan melalui berkat yang sudah saudara terima. Saya percaya setiap taburan yang saudara berikan akan dibalas berlipat kali ganda oleh Tuhan. Melalui GPI Sola Gracia ini kami mencantumkan rekening BCA dan BRI atas nama Bapak Yusuf Barnabas. Saudara bisa memberikan uang melalui transfer, dan setelah transfer dapat konfirmasi melalui WA ke hotline gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat GPI Sola Gracia yang dikasih Tuhan, jangan lupa untuk memberikan yang terbaik melalui berkat yang sudah Tuhan percayakan kepada saudara melalui rekening BCA atas nama Ibu Foni Hindrawanto dengan nomor rekening di bawah ini. Sudah lihat? Sekarang jemaat dapat memberikan persembahan melalui GoPay. Caranya sangat mudah. Buka akun Gojek saudara, kemudian pilih bayar, kemudian scan barcode ini. Kemudian tulis nominal yang saudara akan persembahkan kepada Tuhan, kemudian ketik OK. Jangan lupa untuk memberikan dana diakonia yang setiap bulan saudara berikan kepada Tuhan melalui rekening ini. Saya percaya setiap persembahan yang saudara tabur pasti akan dibalas Tuhan berlipat kali ganda.
Biarlah setiap persembahan kita menjadi dupa yang harum dan menjadi pelebaran kerajaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.